Halo penghuni planet bumi dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya si Johnny, the one and only. Bagaimana jika setiap perusahaan di dunia ini lebih memilih menggunakan jasa AI ketimbang manusia? Pastinya pengangguran semakin merajalela. Dan khususnya bagi para suami nih, bagaimana jika pembantu kalian adalah robot AI cantik, seksoi, dan menggigit seperti ini? Let me do this for you. Ayo, apa yang akan kalian lakukan? Nah, di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang dibintangi oleh Neneng Megan Fox. Film ini mengisahkan tentang pelayan robot cantik yang tiba-tiba jatuh cinta pada majikannya. Bahkan saking terobsesinya sang robot berniat menghabisi siapapun yang bisa menggagalkan hubungannya dengan sang majikan. Seperti apakah kelanjutan kisahnya? Namun sebelum kita lanjut, bagi kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Ya, tanpa banyak cincang keling lagi, siapkan posisi jauhi keramaian, hindari godaan setan, dan kisah pun dimulai. Kisah dibuka dengan sebuah keluarga di mana Nick dan Maggie sebagai sepasang suami istri menjalani kehidupan bahagia bersama kedua buah hatinya, yaitu Isla dan juga Max. Hingga di suatu ketika naasnya Maggie mengalami serangan jantung dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Selama Maggie menjalani perawatan, Nick tentunya harus bekerja sekaligus merawat kedua buah hatinya, di mana Nick nampak begitu kewalahan, apalagi ketika menjaga si bungsu Max yang masih balita. Sehingga siangnya Nick memutuskan melihat-lihat pameran robot yang diselenggarakan oleh Cobol Company dengan tujuan mencari robot AI yang cocok untuk dijadikan pembantu di rumahnya. Salah satu sales lalu menjelaskan pada Nick bahwa robot-robot itu dijuluki sebagai SIM. Selain didesain untuk patuh pada pemilik, mereka juga mampu melakukan berbagai pekerjaan seperti memasak, mencuci, setrika baju, jualan bakso, jualan seblak, sampai pijat plus-plus. Halo? Di tengah perbincangan, Nick pun kaget karena Isla tiba-tiba menghilang. Nick dan sales itu pun bergegas mencari Isla. Dan untungnya, salah satu SIM yang bernama Alice menemukan Isla dan membawanya kembali ke hadapan Nick. And these models are specifically designed for mimicking human emotion. Si sales lalu menjelaskan bahwa Alice ini merupakan SIM dengan teknologi paling canggih, di mana ia bisa merasakan emosi manusia, sehingga sangat cocok dijadikan pembantu sekaligus pengasuh bagi kedua anaknya Nick. Awalnya Nick di situ sempat ragu, namun karena Isla terus memaksa, Nick pun akhirnya memutuskan untuk membeli Alice. Esok paginya Alice pun tiba di kediaman Nick. Melihat kecantikan dan kemolekan tubuh Alice membuat Nick seketika canggung dan mulai salah tingkah. Sebelum menjalankan tugas utamanya, Alice mulai menanyakan Nick tentang segala rutinitas yang biasa dilakukan oleh Nick dan juga keluarganya, termasuk jadwal sekolahnya Isla dan juga jam makan malam. Setelah menjelaskan semuanya, Nick pun mengantar Isla sekolah. Let's go. Sekembalinya pulang, Nick kaget melihat kediamannya yang sudah sangat kinclong. Selain itu, Alice juga mampu memasak seblak yang merupakan makanan kesukaan Isla dan juga Nick. Meski Alice nampak begitu telaten, namun si Nick ini masih belum mempercayainya untuk mengasuh Max. Saat malam di mana Alice sedang dalam mode tidur, Isla diam-diam menuju dapur dan menaiki kursi untuk mengambil cemilannya. Namun sial, Isla malah terpleset dan terjatuh. Mendengar teriakan Isla, Nick pun bergegas menuju dapur. Namun tak disangka Alice telah menyelamatkan Isla. You hurt? Melihat adanya luka akibat pecahan kaca di pahanya Alice, Nick yang khawatir pun memutuskan untuk mendatangi Alice yang sedang memakai busana penggoda iman. Nick lalu bertanya tentang kondisi lukanya Alice. Namun hanya dengan menggunakan plester, luka di paha Alice pun langsung hilang tak berbekas. Oh, hi, baby. Wow. She's my friend. Esok paginya sebelum bekerja, Nick beserta Isla dan juga Max menuju rumah sakit guna memperkenalkan Alice pada Maggie. Setelah itu Nick pun menuju sebuah konstruksi bangunan tempat di mana ia bekerja. Tak lama kemudian Nick melihat bosnya yang bernama Louis sedang mengadakan pertemuan dengan pihak Cobol Company.
Karena curiga, Nick pun berinisiatif mengunci Louis di dalam lift sambil menanyakan maksud dan tujuan Louis mengadakan pertemuan itu. Tak bisa mengelak, Louis pun mengakui bahwa ia memang akan mengganti sebagian besar pegawainya dengan para SIM. Namun semua itu dilakukan karena tuntutan investor yang ingin bangunan itu rampung dalam waktu singkat. Awalnya Nick sangat kesal dan mengancam akan resign dari tempat kerjanya. Namun saat Louis mengingatkan bahwa Nick sedang butuh banyak biaya untuk pengobatannya Maggie, Nick pun akhirnya luluh. I want you to think about your family. This is the world now. Sekembalinya pulang, Nick meluapkan kekesalannya dengan memutar lagu dangdut sambil memperbaiki mobil tua yang tersimpan di gudang. Melihat kondisi Nick yang sedang kacau balau, Alice pun berinisiatif mendatangi dan mencoba menenangkan Nick. Hingga akhirnya, Nick pun mau meluapkan keluh kesahnya tentang sikap Louis yang hendak mengganti semua pegawainya dengan SIM. Namun Alice di situ justru mendukung keputusan Louis. Alice berkata, meski bagaimanapun, Nick harusnya mengakui bahwa para SIM bekerja lebih cepat dan efisien ketimbang manusia. Selain itu, SIM juga tak butuh ngudut, ngopi, ataupun ngegosip di waktu istirahat, seperti kebanyakan tukang pada umumnya. I don't get tired. I'm strong, obedient. Seusai menidurkan Isla, Alice kembali mendatangi Nick yang sedang duduk di sofa sambil nonton film romantis berjudul Casablanca. Alice lalu spontan berkata, dirinya telah mengetahui jalan cerita film itu lewat file yang tersimpan di memorinya. Namun Nick menjelaskan, film itu bukan sekedar file semata, melainkan film dibuat untuk dinikmati, dihayati, dan juga diresapi. Sehingga Nick meminta Alice menghapus film itu di memorinya dan menonton ulang bersama-sama. Meski Alice sempat mengingatkan bahwa hal itu melanggar SOP, akan tetapi Nick tak peduli. Untuk itu, Alice pun mempersilahkan Nick menekan tombol power guna merestart ulang sistem di tubuhnya. Setelah itu, Alice mulai menonton film tersebut sambil menganalisa dan mempelajari ulang tentang makna cinta, emosi, dan juga pengorbanan. So that your happiness was the only thing that she wanted. Tak lama kemudian, Nick mendapat kabar dari pihak rumah sakit mengenai Maggie yang telah mendapatkan donor jantung dan akan segera menjalani operasi. Keesokan paginya, Nick pun membawa Isla, Alice, dan Max menuju rumah sakit. Sesampainya di sana, setelah saling melepas rindu, Maggie meminta waktu untuk berbincang berdua bersama Alice. Sambil meneteskan air mata, Maggie lalu berpesan pada Alice, seandainya nanti operasinya gagal, Maggie memohon agar Alice mau menjaga dan menjauhkan Nick dari segala kebiasaan buruknya, seperti minum alkohol dan main slot. Tak lama kemudian Nick mendapat kabar tak mengenakan di mana helikopter yang membawa jantung untuk Maggie terjebak badai, sehingga operasi Maggie pun terpaksa dibatalkan. Khawatir dengan kondisi mentalnya Maggie, Nick bergegas menemani Maggie dan memotivasinya untuk tetap tabah. Selain itu, Nick juga meyakinkan Maggie bahwa semua pasti akan indah pada waktunya. Sekembalinya pulang, Nick meluapkan emosinya dengan minum-minum di garasi mobil. Mengetahui hal itu, Alice lalu mendatangi dan mencoba menenangkan Nick. Namun Nick yang tak terima malah hendak melempar Alice dengan botol. Untungnya, Alice dengan sigap mampu menangkapnya. Saat itulah Nick kaget ketika merasakan adanya denyut nadi dan jantung di tubuh Alice. Sambil membelai dada Nick, Alice lalu menjelaskan bahwa dirinya memang dipasangi sebuah jantung buatan. Merasakan hasrat dalam diri Nick yang mulai memuncak, Alice pun sengaja membelai dan mengajak Nick untuk bermain pacuan kuda. Meski awalnya sempat tergoda, namun pada akhirnya Nick mampu mengalihkan hasratnya dengan berlari keliling kompleks. Sekembalinya ke rumah, Nick lagi-lagi dibuat kesal oleh Alice yang telah mengganti foto-foto kebersamaannya dengan Maggie. Meski Alice berdalih bahwa foto-fotonya Maggie selalu membuat Isla bersedih, namun Nick tak peduli. Saat itu juga, Nick meminta Alice mengembalikan semua foto kebersamaannya dengan Maggie seperti sedia kala. Nick lalu memutuskan untuk minum-minum bersama teman-temannya di sebuah bar. Di sana mereka saling curhat tentang banyaknya perusahaan yang lebih memilih menggunakan jasa AI ketimbang manusia.
Setelah itu salah satu teman Nick yang bernama Monty kemudian mengajak Nick dan yang lainnya untuk pergi ke suatu tempat. Nyatanya Monty dan kawan-kawan ini sengaja mengajak Nick menerobos masuk ke konstruksi bangunan tempat mereka bekerja dengan tujuan untuk memaksa Nick memberitahukan kode sandi kontainer yang berisikan para SIM. Nick tentu saja menolak karena hal itu sangatlah beresiko. Namun karena Monty ini telah lama mengenal Nick, ia pun tahu jika Nick pastinya menggunakan tanggal lahir Isla sebagai kode sandinya. Dan benar saja, kontainer itu pun akhirnya bisa dibuka. Lalu tanpa banyak cincang-keling, Monty yang sudah kesetanan langsung menghancurkan semua SIM yang ada. Sekembalinya Nick ke rumah, Alice lagi-lagi mencoba menggoda Nick. Untuk menarik perhatian Nick, Alice bahkan sengaja mengenakan busana seksoi milik Maggie. Awalnya Nick sangat kesal dan meminta Alice untuk mengganti bajunya. Namun saat Alice menunjukkan kemolekan tubuhnya, Nick pun jadi gelap mata hingga terjadilah pacuan kuda di sana. Hiha, hiha, hiha. Let me do this for you. Esok pagi setibanya Nick di tempat kerja, ia pun langsung diinterogasi oleh Louis tentang kasus pembobolan dan pengerusakan SIM tadi malam. Nick pun langsung menyangkal bahwa semalam ia sedang di rumah sakit bersama Maggie. Lagi pula kode sandinya adalah tanggal lahir Isla sehingga pegawai lainnya pun dengan mudah menduganya. Namun Louis tentunya tak segoblak itu. Louis pun lalu mengancam akan memecat Nick seandainya ia tak mau jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi. Hingga di tengah perdebatan, Nick mendapat kabar baik tentang Maggie yang akan segera menjalani operasi transplantasi jantung. Baby, is everything okay? Ternyata para dokter yang mengoperasi Maggie merupakan SIM sehingga dengan tingkat ketelitian, keakuratan dan kejeniusan yang sangat tinggi, operasi Maggie pun akhirnya berjalan dengan sukses. Setelah menjalani masa pemulihan pasca operasi, beberapa minggu kemudian dokter pun mengizinkan Maggie untuk pulang. Tentunya kondisi Maggie saat ini belum pulih betul. Sedangkan di sisi lain, nampak Alice yang sedang membawa Max ke taman bermain. Alice lalu melihat adanya bocil yang marah-marah tak jelas dengan pengasuhnya hingga membuat Max menangis. Kesal dengan kelakuan si bocil, Alice pun langsung memarahinya dengan kata-kata kasar. Sontak hal itu menarik perhatian semua SIM yang ada di sana. Mereka lalu menganggap bahwa Alice telah diajarkan hal buruk oleh pemiliknya. Namun Alice menegaskan jika ia sengaja menghapus sistem kesopanan di basis datanya sejak sang pemilik menekan tombol pengaturan ulang. Siangnya Maggie tiba-tiba terbangun karena mendengar teriakan Isla yang sedang bersama Alice. Spontan Maggie pun bergegas untuk mengeceknya. Namun sial, pegangan tangganya patah dan membuat Maggie terjatuh. Sesampainya di rumah, Nick melihat Alice yang sedang membacakan dongeng untuk Isla dengan menggunakan suaranya Maggie. Hal itu tentunya membuat Nick sangat kesal dan meminta Alice untuk tak menirukan Maggie lagi. Alice lalu berdalih bahwa semua yang ia lakukan hanya sekedar untuk meringankan bebannya Maggie. Apalagi saat ini Maggie butuh istirahat setelah terjatuh dari tangga tadi siang. Mendengar hal itu sontak Nick pun kaget dan bergegas mengecek kondisi Maggie. How you feeling? Saat tengah malam, Nick tiba-tiba membangunkan Maggie dan mengajaknya ke halaman. Ternyata Nick ini sudah menyiapkan sebuah kejutan spesial untuk Maggie, yaitu sebuah gazebo dengan hiasan lampu dan juga lilin-lilin kecil. Namun entah mengapa, Alice yang sedang memandangi mereka dari balik jendela nampak begitu cemburu. Bahkan saat Maggie dan Nick sedang asik main pacuan kuda, Alice sengaja masuk untuk mengganggunya. Beberapa jam kemudian Monty tiba-tiba mendatangi Nick. Monty lantas curhat tentang kehidupannya yang sangat-sangat kacau, di mana istrinya telah pergi sejak mengetahui bahwa dirinya dipecat dan menghadapi tuntutan hukum atas aksi pengerusakan SIM di tempat kerjanya. Karena Nick dikenal sangat dekat dengan Louis, Monty pun menuduh bahwa Nick lah yang telah melaporkannya pada Louis. Tentu saja Nick tak terima dan terjadilah perkelahian di sana. Enough! Who got himself a fucking spark? That piece of shit boss of yours. You got it!
Untungnya Alice datang dan langsung menghajar Monty. Nick lalu mengingatkan Alice untuk tak lagi menyakiti atau melukai siapapun. Namun Alice dengan tegas mengatakan bahwa sampai kapanpun ia akan melindungi Nick, tak peduli bagaimanapun caranya. Bahkan jika seandainya Maggie meninggal nanti, Alice pun siap menjadi istri dan ibu bagi anak-anaknya Nick. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Di sisi lain sambil menggenggam pistol, Monty mencoba menelepon dan membujuk istrinya untuk kembali. Namun karena sang istri menolak, Monty pun menjadi semakin depresi. Hingga tak lama kemudian, Alice tiba-tiba datang. Alice lalu mengingatkan Monty untuk jangan pernah menyakiti Nick. Namun bukannya kapok, si Monty ini malah memancing emosinya Alice dengan mengatakan bahwa ia akan tetap menghabisi Nick. Hingga Alice yang kesal langsung menghajarnya. Saat Alice hendak menembak Monty, tiba-tiba si milik Monty datang dan memohon agar Alice mau mengampuni pemiliknya. Namun Alice yang sudah kesetanan tak peduli dan langsung menghabisi keduanya. Esok pagi Nick mencoba mendatangi dan membujuk Louis untuk mau memaafkan Monty. Namun betapa kagetnya Nick saat Louis mengatakan bahwa Monty telah tewas tadi malam. Sedangkan di rumah Maggie yang sedang mandi di bathtub tiba-tiba didatangi oleh Alice. Alice selalu memanas-manasi Maggie dengan mengatakan bahwa Nick sangat terbebani dengan kondisinya saat ini. Apalagi Maggie sudah tak bisa memuaskan Nick. Sehingga selama Maggie di rumah sakit, ia dan Nick selalu main pacuan kuda. Mendengar hal itu, sontak emosi Maggie pun langsung memuncak. Especially since you're unable to meet his physical needs. Finish the thought. When Nick is satisfied, his blood pressure and his stress levels remain low. Nick is like when he's satisfied. Get the fuck out of my house! Akibat ucapan Alice itu, Nick dan Maggie pun terlibat percekcokan yang sangat hebat. Sedangkan di sisi lain, Alice yang mendengar suara tangisan Max bergegas untuk mengeceknya. Namun bukannya menenangkan, si Alice ini malah berniat mengeliminasi Max dengan merendamnya di dalam bathtub. Untungnya Isla yang kebelet pipis melihat dan segera melaporkannya pada Nick dan juga Maggie. Alice put Max in the bath! Open the door! Stop the door! Karena Alice menahan pintunya dengan sangat kuat, Maggie lantas berinisiatif berjalan melalui atap dan berhasil masuk lewat jendela. Melihat kemunculan Maggie dengan sigap, Alice pun langsung mencekiknya. Namun untung saja, Nick mampu menghantam dan menyetrum Alice hingga tumbang. Khawatir dengan kondisi Max, Maggie pun memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit. Sedangkan Alice sedang menjalani pemeriksaan di Cobol Company guna menganalisa permasalahan di sistemnya Alice. Teknisi Cobol pun mencabut memori dan mulai menganalisa ke dalam komputer. Awalnya semua nampak berjalan mulus, hingga tiba-tiba muncul notifikasi bahwa pengunggahan sedang berlangsung. Sontak salah satu teknisi itu pun langsung memutus kabel powernya. Namun tanpa mereka ketahui, Alice nyatanya telah berhasil meretas dan mengontrol semua sistem, sehingga ia pun mampu mengkloning dirinya pada salah satu SIM yang ada di sana. Guna menenangkan pikiran dan beban hidup, Nick pun memutuskan untuk minum-minum di barnya Mang Ujang. Namun Alice yang sudah berubah menjadi robot gedek tiba-tiba muncul dan mengatakan bahwa sampai kapanpun ia akan selalu mencintai Nick. Bahkan Alice juga mengancam akan menghabisi siapapun yang mencoba menghalanginya. Seperti saat ia menghabisi Monty. You kill Monty. Nick. Menyadari jika Alice sangatlah kuat, Nick pun sengaja memainkan perasaannya sambil membelai tangannya Alice. Hingga saat Alice lengah, Nick pun langsung mencabut memori di kepalanya. But you were wrong. You can experience that. Di rumah sakit, Maggie yang merasakan adanya kejanggalan memutuskan untuk meninggalkan Isla guna mengecek kondisi Max di ruangannya. Namun tak lama kemudian Isla tiba-tiba mendengar suara panggilan dari Maggie. Saat Isla berjalan untuk mengeceknya, ia melihat adanya dokter SIM yang sudah membeku dan juga pecahan botol obat di lantai. Nyatanya semua itu ulahnya kloningan Alice yang mencoba mengakses masuk ke ruangannya Max. Setelah menghabisi salah satu perawat,
Cloningan Alice pun langsung mengakses komputer menggunakan ID perawat tersebut. Dan saat itulah Maggie bergegas membawa Isla menyusup ke ruangannya Max. Sialnya tangan Maggie terkena pecahan botol. Jadi meski Maggie sempat mengamankan Max, Cloningan Alice pun mampu menemukan mereka kembali dengan men-scanning darah Maggie yang menetes di lantai. Untungnya Isla mampu mengalihkan perhatian Cloningan Alice dengan menyemprotkan alat pemadam. Mereka lalu bergegas keluar rumah sakit dan melihat banyaknya SIM yang sudah dibekukan oleh si Alice. Maggie lalu berinisiatif kabur menggunakan mobil ambulans. Namun sialnya Alice telah menonaktifkan mobil tersebut. Hingga tiba-tiba Cloningan Alice kembali muncul menyerang Maggie. Untung saja Nick lagi-lagi datang di waktu yang tepat. Maggie lalu bergegas menyelamatkan Nick yang dalam kondisi pingsan, sedangkan Cloningan Alice nampaknya sudah tua kaya alias tak berdaya. Namun saat Maggie mencoba membangunkan Nick, si Cloningan Alice ini lagi-lagi bangkit dan menyerang Maggie. Cloningan Alice lalu mengambil besi dan hendak menusukkannya pada Maggie. Untungnya Nick pun bangkit dan langsung menghantamnya dengan pipa maspion, yang membuat Cloningan Alice pun seketika tumbang. Nick, Maggie dan kedua buah hatinya pun akhirnya kembali menjalani hidup bahagia. Sedangkan di sisi lain pihak Cobol Company mulai melakukan investigasi terhadap kasusnya Alice. Namun saat memeriksa komputer, salah satu petinggi Cobol kaget melihat adanya notifikasi yang memberitahukan bahwa pengunggahan telah selesai. Hingga tiba-tiba semua SIM pun kembali membeku, diikuti dengan kebangkitannya Alice. Nah, itulah akhir dari film Subservience dengan ending yang begitu ambigu. Kemungkinan film ini akan ada lanjutannya. Ya, kita tunggu sajalah. Overall film ini lumayan mantap, apalagi penampilan Neneng Megan Fox membuat jantung dan ubun-ubun saya selalu cenut-cenut gimana gitu. Ya, daripada saya terus membayangkan Neneng Megan Fox, lebih baik saya langsung closing videonya. Dan overall film ini saya kasih rating 8,0. Terima kasih buat kalian semua yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Saya Joni beserta seluruh staf Planet Bumi pamit pulang. Wassalam dan sampai jumpa lagi. Awok-awok, bye-bye.